membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini semua hadir kan? Hadir, Bu. Kan kemarin kita mempelajari tentang permutasi dan sekarang kita akan mempelajari tentang kombinasi. Sebelumnya, apakah masih ada yang ingat tentang permutasi itu? Masih, Bu. Nah, coba sebutkan. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula atau memperhatikan urutan. Nah, benar, permutasi itu sangat memperhatikan urutan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa dapat menerapkan rumus kombinasi untuk menyelesaikan soal. Yang kedua itu, siswa dapat menggunakan kombinasi untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita ke materi, yaitu kombinasi. Nah, sebelumnya apakah ada yang sudah mencari tahu apa itu kombinasi? Sudah. Coba sebutkan. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan objek urutan. Benar sekali. Kan tadi permutasi itu sangat memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi ini tidak memperhatikan urutan. Misalnya, kita misalkan AB itu sama dengan BA. Contohnya, saya berjabat tangan dengan kamu itu sama dengan kamu berjabat tangan dengan saya. Itu kan hitungannya menjadi satu karena sama-sama berjabat tangan dengan orang yang sama. Baiklah, rumus kombinasi ini adalah kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Baiklah, keterangan dari rumus ini C. Lebih fokus lagi ya ke papan tulis supaya paham. Ya, Bu. Baiklah, C ini adalah kombinasi. N ini adalah jumlah banyaknya objek, sedangkan R ini adalah jumlah banyaknya objek yang diperhatikan. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, soalnya adalah dari 3 orang siswa akan dibentuk sebuah kelompok yang beranggotakan 2 orang. Berapa banyak cara kita menyusunnya? Jawab. Nah, kita masukkan N-nya itu adalah tadi itu banyaknya objek. Berarti banyaknya objek adalah 3. Kalau R nih adalah banyaknya objek yang diperhatikan, yaitu 2. Nah, sama dengan kan tadi N-nya adalah 3, jadi 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial dikali R-nya tadi kan 2, jadi tulis 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Coret, tinggal 3 per 3 dikurang 2 adalah 1. 1 per faktorial adalah 1. Jadi 3 per 1 sama dengan 3. Jadi kesimpulannya, banyak cara kita menyusunnya adalah 3 cara. Kemudian kita akan menggunakan media pembelajarannya. Nah, medianya ini disebut dengan gelas giwang. Nah, alat media kita ini menggunakan gelas dengan potongan-potongan sedotan. Nah, kita lihat soalnya. Kan soalnya dari 3 orang siswa akan dibentuk sebuah kelompok yang beranggotakan 2 orang. Berapa banyak
Baiklah, gelas ini kita misalkan sebagai kelompok yang akan dibentuk, dan potongan pipet ini atau disebut juga giwang kita misalkan sebagai 3 orang siswanya. Baiklah, kita susun terlebih dahulu. Baiklah, kita susun seperti ini. Nah, perlu Ibu ingatkan, kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nah, kita lihat giwang pink dan giwang kuning itu sama dengan giwang kuning dengan giwang pink. Kita satukan. Dan selanjutnya juga giwang biru dengan giwang pink itu sama dengan giwang pink sama dengan giwang biru. Dan juga giwang kuning dengan giwang biru itu sama dengan giwang biru sama dengan giwang kuning. Nah, kita satukan lagi. Maka dapat kita simpulkan banyak cara untuk menyusunnya adalah 3 cara. Baiklah, ini ada LKPD-nya. Kamu kerjakan, nanti Ibu suruh mengerjakan di depan. Bagaimana, mengerti? Iya, Bu. Bagaimana, sudahkah siap? Siap, Bu. Kamu kerjakan menggunakan media pembelajaran ya. Iya, Bu. Coba kamu bacakan soalnya. Dari 2 kelompok, siswa akan dipilih 1 siswa yang akan membaca buku. Tentukan banyak cara dalam melakukannya. Kita misalkan gelas sebagai kelompok yang akan dibentuk. Giwang sebagai 1 siswanya. Kita susun giwang kuning 1 kelompok, giwang pink 1 kelompok lagi. Kan kombinasi itu adalah tidak memperhatikan urutannya. Kan di sini ada 2 giwang yang berbeda warna, yaitu warna kuning dan warna pink. Karena ada 2 warna giwang kuning dan pink, maka kesimpulannya adalah banyak cara dalam pemilihannya adalah 2 cara yang tadi. Baiklah, selanjutnya kita buktikan menggunakan rumusnya. Kan tadi rumus kombinasinya adalah R dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial R faktorial dikali R faktorial. Nah, tadi soalnya kan ada 2 kelompok siswa yang akan dipilih untuk membaca itu 1 siswa. Maka tentukanlah cara pemilihannya. Nah, 2 itu adalah kelompok siswanya. Maka 1 dari 2 sama dengan 2 faktorial per 2 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. 2 dikali 1 faktorial per 2 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Karena di atasnya ada 1 faktorial, di bawahnya juga kita coret saja. Jadi tinggal 2 per 2 dikurang 1 faktorial, sehingga 2 dikurang 1 itu kan 1, jadi 2 per 1, jadi 2. Jadi kesimpulannya banyak cara untuk pemilihannya itu ada 2 cara. Baiklah, apakah sudah paham dengan materi tersebut? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Baiklah,
kita tutup materi hari ini. Besok kita akan lanjut tentang limit fungsi trigonometri. Baiklah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kombinasi itu adalah pengambilan objek tapi tanpa memperhatikan urutannya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.